Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Seorang baru saja pindah kembali ke rumah lama peninggalan keluarganya. Rumah itu penuh kenangan tapi juga penuh luka. Di sudut ruang makan ada sebuah meja kayu tua. Di tepinya ada bekas goresan dalam yang tidak pernah hilang walau sudah diamplas beberapa kali. Setiap kali ia melewati meja itu, ia ingat ke masa lalu. Waktu ayahnya melempar gelas karena marah. Gelas itu pecah dan ujung meja tergores dalam. Sejak hari itu hubungan mereka renggang, kata-kata kasar, pintu yang dibanting, dan tahun-tahun terlewatkan tanpa bicara. Ayahnya telah meninggal, tapi bekas itu tetap ada, di meja dan di hatinya. Suatu malam ia duduk sendirian di meja itu. Hujan turun di luar. Ia memandangi goresan itu lama sekali. Bukan dengan amarah, tapi dengan lelah. Ia sadar bahwa semua kemarahan itu tidak pernah bisa mengubah masa lalunya. Yang tersisa hanya rasa berat yang tidak tahu lagi mau dibawa kemana. Ia mengambil alat ukir dan dengan hati-hati mengubah goresan itu jadi sesuatu yang baru. Ia ukirkan garis melengkung, lalu bunga kecil, lalu nama ayahnya. Bukan untuk mengenang kesalahan, tetapi untuk mengatakan pada dirinya sendiri, aku sudah selesai menyimpan luka ini. Bekas goresan di meja bukan lagi menjadi goresan yang mengingatkannya pada luka, tapi telah berubah menjadi kenangan yang jujur tentang sakit, tentang waktu, dan tentang pengampunan yang akhirnya berani diberikan meski tidak pernah diminta. Dalam banyak kasus, bekasnya tetap ada seperti goresan di tepi meja itu. Tapi ketika kita mengampuni, kita mengizinkan Tuhan mengubah luka menjadi bagian dari pemulihan. Bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk mengembalikan hati kita dari beban yang terlalu lama dipikul. Terkadang orang yang menyakiti tidak pernah meminta maaf, merasa tidak perlu meminta maaf karena dia tidak pernah berniat menyakiti. Walaupun faktanya orang lain telah tersakiti. Namun pengampunan bukan soal mereka layak atau tidak, tetapi tentang kita yang memilih untuk bebas. Bebas dari kepahitan, bebas dari kemarahan yang diam-diam menguras jiwa. Tuhan sudah memberi kita teladan. Ia mengampuni lebih dahulu bahkan ketika kita belum sadar kita bersalah. Maka saat ini ketika kita memilih mengampuni, kita sedang berjalan mengikuti jejak kasih-Nya. Pengampunan bukan kelemahan. Pengampunan adalah kemampuan dan kekuatan yang hanya dapat dialami dalam kekuatan kasih Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengampuni kami. Dosa kami besar dan bahkan dosa kami banyak. Tapi kami bersyukur Tuhan mengampuni kami. Tuhan melayakkan kami ada di hadapan-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, minta kekuatan daripada Roh Kudus Tuhan, supaya kami juga dimampukan untuk bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami, yang membuat kami sedih, yang membuat kami marah, yang menjadi bekas luka di dalam hati kami. Kami mau pulih Tuhan, mampukan kami mengampuni, supaya itu tidak mengganggu kami, supaya itu tidak membuat kami lemah dan tidak maksimal. Tapi kami rindu, kami mampu mengampuni, supaya hidup kami makin berkenan kepada Tuhan dan bebas dari semua beban dosa itu. Karena itu Bapa di surga, biarlah kami berjalan bersama dengan Tuhan, dipimpin dan diiringi oleh Roh Kudus Tuhan, supaya hidup kami mampu untuk sabar dan mengampuni sama seperti Yesus sudah sabar dan mengampuni kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.